Disclaimer, video ini dibuat untuk tujuan edukasi UAS delik-delik tertentu dalam KUHP. Seluruh kronologi bersifat fiktif dan hanya digunakan untuk kepentingan analisis hukum pidana. Hari ini, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Bukan karena pekerjaanku selesai lebih awal, tapi karena hari ini aku baru saja dipecat. Aku pulang sambil membawa amplop berisi surat pemutusan hubungan kerja. Jujur, saat ini kepalaku masih penuh. Aku belum siap cerita ke siapa-siapa. Selama ini, gajiku bukan cuma untuk diriku sendiri. Sebagian juga kupakai untuk membantu biaya adikku. Mulai dari kebutuhan kuliah, uang makan, sampai hal-hal kecil yang kadang dia butuhkan. Di tengah pikiranku yang masih kacau, aku duduk di ruang tamu. Di meja, ada ponsel adikku yang tertinggal. Layarnya tiba-tiba menyala karena ada notifikasi masuk. Awalnya aku tidak berniat membuka apapun, tapi isi notifikasinya muncul jelas di layar. Aku langsung berhenti karena menurutku kalimat itu aneh. Kalau cuma bahas bola, kenapa harus kirim nominal? Nama grup itu Manchester is Blue or Red. Dari namanya, sekilas terdengar seperti grup bola biasa. Tapi dari notifikasi yang muncul, isinya tidak sesederhana itu. Saat itu, niatku sebenarnya sederhana. Aku ingin memastikan dulu, kalau memang ini judi, aku ingin punya bukti yang jelas. Aku menyimpan beberapa tangkapan layar, tapi waktu itu aku merasa bukti dari notifikasi saja belum cukup. Aku masuk ke grup itu memakai akun lain. Aku tidak berniat ikut bermain, tapi setelah masuk, admin grup menulis bahwa anggota yang masuk room harus ikut prediksi. Kalau hanya diam atau melihat-lihat, akan dikeluarkan. Akhirnya, aku mengirim satu prediksi. Aku memasang Rp25.000. Prediksiku kalah. Setelah itu, aku sebenarnya bisa saja berhenti. Kali ini, aku memasang Rp50.000. Dan ya, prediksiku benar. Beberapa menit kemudian, ada uang masuk ke rekeningku. Aku langsung mengambil tangkapan layar. Saat itu, aku merasa berhasil. Setelah bukti itu terkumpul, aku pikir masalahnya selesai. Tapi, yang tak kusadari, bukti itu tidak hanya menjelaskan perbuatan admin. Bukti itu juga menjelaskan perbuatanku sendiri. Dan sejak itu, aku ikut diperiksa, bukan sebagai admin, tapi sebagai orang yang menggunakan kesempatan main judi tanpa izin. Pasal 427 KUHP Nasional menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditunjukkan kepada penyelenggara atau bandar perjudian, tetapi juga kepada pihak yang memanfaatkan kesempatan untuk ikut bermain judi. Selanjutnya, kita akan menganalisis unsur-unsur dalam pasal 427 KUHP Nasional dengan sebagai berikut. Yang pertama, ada unsur setiap orang. Dalam kasus ini, tokoh aku merupakan subjek yang merupakan orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tokoh aku bukan badan hukum, bukan kelompok, bukan sekedar objek dalam peristiwa tersebut. Ia adalah individu yang secara sadar melakukan tindakan tertentu dalam grup Manchester is Blue or Red. Dengan demikian, unsur setiap orang terpenuhi. Yang kedua, unsur menggunakan kesempatan main judi. Tokoh aku tidak berperan sebagai admin bandar maupun penyelenggara, namun ia masuk ke dalam grup menggunakan akun yang lain. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa tokoh aku tidak hanya mengamati dari luar, tapi juga ikut masuk ke dalam mekanisme permainan. Meskipun alasan awalnya adalah untuk mencari bukti dan melindungi adiknya, tindakan memasang uang dan menerima hasil tetap menunjukkan adanya penggunaan kesempatan untuk ikut bermain. Dengan demikian, unsur menggunakan kesempatan main judi terpenuhi. Yang ketiga, unsur main judi. Aktivitas dalam grup Manchester is Blue or Red dapat dikualifikasikan sebagai perjudian karena mengandung beberapa unsur. Pertama, terdapat uang yang dipertaruhkan oleh peserta. Yang kedua, terdapat kemungkinan menang atau kalah. Yang ketiga, terdapat keuntungan yang diperoleh apabila prediksi yang diberikan benar. Dalam kasus ini, permainan memang dikemas seolah-olah hanya sebagai prediksi pertandingan sepak bola. Nama grupnya juga dibuat seperti forum bola biasa, namun substansi kegiatannya bukan sekedar diskusi bola, karena peserta harus memasang nominal uang dan dapat menerima pembayaran apabila prediksinya benar. Dengan demikian, aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai main judi. Yang keempat, unsur diadakan tanpa izin. Unsur tanpa izin dalam pasal 427 tidak perlu dimaknai bahwa setiap bentuk judi dapat menjadi sah hanya karena ada izin. Dalam konteks kasus ini, yang perlu dibuktikan adalah bahwa permainan dalam grup Manchester is Blue or Red tidak memiliki dasar hukum atau izin resmi dari pemerintah yang berwenang. Grup tersebut berjalan
berjalan secara tertutup melalui media daring, dan peserta harus memasang uang, mengirim prediksi, menunggu hasil pertandingan, lalu menerima atau kehilangan uang berdasarkan benar atau salahnya prediksi. Transaksi ini juga dilakukan melalui transfer pribadi, bukan melalui mekanisme resmi yang diawasi oleh negara. Dengan demikian, permainan tersebut tidak memiliki izin resmi dan tidak dianggap sebagai kegiatan yang sah. Oleh karena itu, unsur diadakan tanpa izin dalam pasal 427 KUHP nasional dapat dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas terkait analisis Agus Reus dan mens rea. Ditinjau dari Agus Reus, perbuatan nyata yang dilakukan oleh tokoh aku meliputi masuk ke dalam grup Manchester is Blue or Red, menggunakan akun lain, memasang uang, mengirim prediksi, mengikuti permainan, dan menerima pembayaran kemenangan. Seluruh tindakan tersebut dapat dibuktikan melalui tangkapan layar percakapan, bukti transfer, catatan prediksi, serta riwayat transaksi. Dengan demikian, terdapat perbuatan yang menunjukkan keterlibatan tokoh aku di dalam aktivitas perjudian. Ditinjau dari mens rea, tokoh aku mengetahui bahwa permainan tersebut melibatkan taruhan uang dan adanya kemungkinan memperoleh keuntungan apabila prediksi yang diberikan benar. Sejak awal, tokoh aku sudah curiga bahwa grup tersebut bukan sekedar grup bola biasa, dan ia melihat adanya nominal uang, batas waktu, pengiriman prediksi, serta janji pembayaran saldo apabila prediksi tepat. Artinya, tokoh aku memiliki kesadaran mengenai sifat perjudian dari aktivitas tersebut, dan memang benar tujuan awalnya adalah untuk memperoleh bukti dan melindungi adiknya. Namun, keadaan tersebut tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Niat yang baik tidak semerta-merta membenarkan cara yang bertentangan dengan hukum. Selanjutnya kita akan membahas terkait perbandingan KUHP lama dan KUHP nasional. Apabila dibandingkan dengan KUHP lama, ketentuan mengenai penggunaan kesempatan untuk bermain judi sebelumnya diatur dalam pasal 303 di dalam KUHP lama. Dalam KUHP nasional, peraturan tersebut dimuat dalam pasal 427. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menitik beratkan kepada penyelenggara perjudian, tetapi juga pada pihak yang secara aktif ikut memanfaatkan kesempatan untuk bermain. Dalam kasus ini, Gibran dapat dianalisis sebagai pihak yang mengelola atau mengarahkan jalannya permainan, namun tokoh aku juga dapat dianalisis dari sisi yang berbeda, yaitu dari peserta yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi melalui akun yang lain. Dapat disimpulkan bahwa dalam hukum pidana, seseorang tidak hanya dinilai dari tujuan atau niat yang ia sampaikan, tetapi juga dari perbuatan konkret yang dapat dibuktikan secara hukum. Dengan demikianlah analisis pasal 427 KUHP nasional. Dari kasus fiktif ini kita belajar bahwa niat membongkar perjudian tidak dapat dijadikan alasan apabila seseorang justru ikut menggunakan kesempatan untuk bermain judi tanpa izin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.